Daud versus Goliat. Anak SMA bantai streamer toksik di turnamen e-sports dunia. Bayangin, bocah SMA dari kampung, dengan mouse harga 50 ribuan rupiah, nekat ikutan turnamen Valorant paling bergengsi sedunia. Lawannya, Goliat, streamer top, jutaan followers. Toksiknya udah kayak warisan digital. Semua bilang Daud gak bakal menang. Tapi, hasilnya bikin dunia e-sports terdiam. Salam pembuka. Halo sobat gamer dan pecinta cerita inspiratif. Selamat datang kembali di channel yang isinya bukan cuma cerita absurd, tapi juga penuh kejutan dan pelajaran hidup. Cerita kali ini bakal bikin kamu megang dada sambil bilang, "Ini gak masuk akal tapi keren gila." Ajakan like, komen, subscribe. Sebelum cerita makin panas, yuk klik like, tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita gila berikutnya. Ajakan menulis doa di komen. Dan kalau kamu lagi punya mimpi, atau ada hal besar yang pengen kamu capai, tulis doa kamu di komentar. Siapa tahu, dengan nulis dan baca bareng, semesta jadi lebih dekat. Amin. Daud, 17 tahun, tinggal di kota kecil. Hobinya main Valorant sepulang sekolah. Bukan karena pengen jadi pro player, tapi karena cuma itu pelariannya dari kenyataan hidup. Ayahnya tukang servis kipas angin, ibunya jual gorengan depan rumah. Sementara temannya sibuk unboxing gaming gear mahal. Daud cuma punya satu mouse warna putih. Mereknya gak jelas, tapi ada tulisan Digital Storm. Tapi jangan salah, tangan Daud tuh kayak punya GPS buat headshot. Reaksi cepat, refleks tajam, dan yang paling penting, sabar kayak malaikat. Suatu hari, temennya ngasih info, ada turnamen Valorant internasional, Open Qualifier. Siapapun bisa ikut. Hadiahnya ratusan juta rupiah. Plus, kesempatan dilirik tim-tim pro dunia. Daud awalnya ragu. Tapi malam itu, waktu dia lihat ibunya nambal kantong kresek bekas buat bungkus gorengan, dia mutusin, gue harus nyoba. Dengan sinyal wifi nebeng dari warnet sebelah, Daud daftar. Dia ikut babak penyisihan. Main sendiri, tanpa tim, solo queue. Orang-orang anggap dia cuma pengisi slot, tapi satu persatu lawan tumbang. Klip permainannya mulai disebar. Komentarnya, "Ini siapa sih? Smurf kah? Kok aimnya serem?" Sampai akhirnya, dia masuk 16 besar, finalis, dan masuk ke panggung besar, turnamen Grand Final Esports World League. Yang lain, tim profesional, streamer gede, sponsor segunung, dan di bracket semifinal, Daud ketemu musuh yang gak main-main. Goliat, streamer toksik, trust stalker kelas kakap, jutaan subscribers, gearnya bisa beli satu motor. Goliat terkenal bukan karena jago doang, tapi karena mulutnya. Setiap lawan dihina habis-habisan. No-op, mental badut, AVRL, dan lain-lain. Fansnya fanatik dan brutal. Pas tahu lawannya cuma anak SMA dari Indonesia, Goliat langsung siarkan di live streamnya. "Hahaha, gue bakal ngabisin bocah ini. Pakai mata ketutup pun bisa." Tapi Daud
Gak respon. Dia diam. Doa. Cuma bilang ke dirinya sendiri. Main aja. Biar Tuhan yang nonton. Pertandingan dimulai. Best of 3. Game pertama, Goliath dominan. Komentator bilang, Daud kayaknya overwhelmed ya. Ini beda level. Tapi di game kedua, semua berubah. Daud kayak nyalain mode Demon Hunter. Setiap flick, kena. Setiap tag, menang duel. Penonton mulai berbalik. Lah, ini bocah siapa? Goliath mulai panik tuh. Fans Goliath makin beringas di chat. Tapi Daud masih kalem. Game kedua dimenangkan Daud dengan skor tipis. Goliath mulai emosi. Trash talk makin brutal. Tapi Daud cuma jawab satu kalimat. Tenang, Bang. Ini baru pemanasan. Game penentu pun dimulai. Semua mata tertuju. Komentator sampai berdiri. Apakah ini akan jadi kejutan terbesar dalam sejarah e-sports? Dan kejutan itu datang. Di round ke-11, Daud clutch 1 versus 4. Dengan mouse 50 ribuan. Dia flick headshot 3 lawan dan defuse tepat waktu. Goliath diam. Penonton teriak. Casters ngefreze. Ini gila. Ini bukan main biasa. Ini skill dari Tuhan. Round demi round, Daud terus naik. Di round terakhir, dia masuk dengan Vandal. Dan satu peluru terakhir menentukan segalanya. Game berakhir. Victor Daud. Seluruh stadion digital meledak. Chat room penuh emoji api dan air mata. Goliath rage quit. Streamnya mati. Akunnya dihujat. Sementara Daud cuma senyum kecil, lalu matiin mic. Saat diwawancarai panitia, Daud bilang, "Saya gak punya apa-apa, cuma punya waktu dan tekad. Dan mungkin doa ibu saya." Klipnya viral. Dunia e-sports gempar. The Real David versus Goliath jadi trending worldwide. Mouse murahnya bahkan dicari-cari orang. Daud ditawari sponsor, kontrak tim internasional, bahkan beasiswa. Tapi dia nolak semua. "Saya mau pulang dulu. Ibu belum tahu saya menang." Ketika dia sampai rumah, ibunya lagi goreng tahu. Daud cuma bilang, "Bu, aku menang." Ibunya jawab, "Menang apa, Nak?" "Turnamen hidup, Bu." Cerita Daud jadi legenda. Bukan karena gearnya, tapi karena hatinya. Karena di tengah dunia yang makin keras, dia tetap milih lembut. Banyak anak-anak muda terinspirasi. Mereka sadar, jadi juara gak harus mahal. Yang penting, mental dan niat. Dan sampai sekarang, di komunitas Valorant Indonesia, ada satu istilah legendaris, Mouse Daud. Artinya, main dengan hati, bukan alat. Karena kadang, lawan terbesar bukan di layar, tapi di kepala sendiri. Dan kalau kamu berani, kamu bisa jadi legenda. Meski kamu cuma punya mouse 50 ribuan. Dan itulah kisah Daud versus Goliath versi esports. Kisah tentang keyakinan, mental baja, dan kekuatan mimpi. Bahkan saat semua orang meragukanmu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like-nya. Karena satu like dari kamu bisa bantu channel ini terus tumbuh dan menyebarkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalau kamu punya komentar, pendapat, atau bahkan pengalaman pribadi yang mirip, tulis di kolom komentar ya.
Kita ngobrol bareng di sana. Dan seperti biasa, tulis juga doa atau harapan kamu di kolom komentar. Biar kita semua saling menguatkan, saling support. Siapa tahu, cerita kamu jadi inspirasi selanjutnya. Terakhir, buat kamu yang belum subscribe sekarang juga. Karena di sini bukan cuma cerita, tapi perjalanan. Perjalanan orang-orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap rendah hati, tetap semangat, dan ingat, gak ada yang terlalu kecil buat mimpi yang besar. Gimana ceritanya? Gak nyangka, kan? Kalau kamu suka kisah Daud ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Terutama yang lagi down atau ngerasa gak cukup bagus. Ingat, bukan soal seberapa mahal gear MU, tapi seberapa besar hatimu. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau kamu punya mimpi, kejar. Karena yang besar belum tentu menang. Kalau yang kecil gak pernah nyerah.